Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan saat ini kita dapat dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi pandemi. Ya, salam sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munasir, NPM C32181100023. Saya kuliah di Universitas IFET Semarang. Saya jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Di kesempatan pada saat ini saya akan mengulas atau menyampaikan tentang teori efek feedback dan penerapan atau implementasi pada dunia otomotif. Perlu diketahui bahwa efek feedback ini merupakan bagian salah satu dari 3 efek feedback termoelektrik. Salah satunya yaitu efek feedback ini, efek Peltier, dan efek Thomson. Efek feedback ini sesuai dengan akhir daripada NPM saya, yaitu efek ganjil. Jadi saya akan membahas atau mengulas tentang efek feedback, sedangkan yang genap sesuai dengan tugasnya yaitu mengulas tentang efek Peltier. Perlu diketahui, untuk sebelum mengulas lebih lanjut, saya akan sedikit menyampaikan atau mengulas tentang sejarahnya daripada efek Peltier ini. Efek Peltier ini ditemukan oleh Thomas Johann Seebeck. Ini ditemukan pada tahun 1821. Di mana seorang Seebeck ini atau penemu efek Seebeck ini ketika itu sedang mempelajari tentang termoelektrik. Ini di mana awalnya penemuan ini yaitu ketika Pak Thomas Johann Seebeck ini melakukan percobaan atau penelitian pada 2 bejana semikonduktor, di mana salah satu bejana ini dipanaskan dengan suhu temperatur tinggi atau panas, dengan yang satu bejananya lagi diberikan temperatur dingin. Kemudian 2 bejana ini disambungkan dengan secara kontinu atau terus menerus memberikan temperatur yang berbeda pada 2 bejana ini, mampu menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini yang di sana adalah arus listrik searah alias DC, direct current. Sehingga dapat disimpulkan, ditarik kesimpulan bahwa pemberian atau temperatur yang semakin tinggi, gradien arus listrik yang dihasilkan sesuai secara garis lurus gradiennya berbanding dengan perbedaan suhu atau temperatur tadi ini. Sehingga secara sederhana dapat disampaikan bahwa perbedaan suhu atau temperatur yang diberikan pada 2 bejana yang disambungkan mampu menghasilkan listrik atau arus listrik ini. Sampai sini dapat dipahami ya, bahwa
memberikan temperatur yang berbeda, panas dan dingin pada bejana, mampu menghasilkan listrik. Nah, ini pada era modern ini secara sederhana bisa kita praktekkan pada peltier. Nah, komponen peltier ini salah satunya ya, sisinya itu menghasilkan panas, salah satunya menghasilkan dingin. Biasanya kalau pada umumnya peltier yang menghasilkan dingin itu ada tulisan kodenya, sedangkan yang menghasilkan panas ini ada logonya. Nah, ini terus peltier ini diberikan suhu yang berbeda, panas dan dingin. Nah, nanti bisa diukur ya, hasil atau outputnya, dan kabel merah dan hitam itu tadi disambungkan. Nah, nanti dengan menggunakan apa namanya, multimeter atau avometer digital maupun analog, monggo. Nah, nanti dapat diketahui dengan memberikan apa namanya, perbedaan suhu yang semakin tinggi. Nah, nanti akan memberikan atau menghasilkan dampak arus atau tegangan yang sangat tinggi juga, berbanding gradiennya berbanding. Nah, ini terus selanjutnya implementasi atau penerapan efek seatback ini dalam dunia otomotif. Nah, itu apa saja? Nah, ini yang pertama dapat kita ketahui sekarang ini sering yang terkenal yaitu mobil hybrid. Nah, terus ada lagi motor listrik. Nah, mobil hybrid ini merupakan salah satu daripada teori efek seatback ini. Nah, ini karena menggunakan sistem apa namanya, teori seatback ini untuk diterapkan pada mobil hybrid. Terus ada lagi motor listrik, terus ada lagi generator termoelektrik otomotif. Nah, biasanya ini menggunakan apa namanya, limbah panas yang dihasilkan dari pembakaran mesin untuk dimanfaatkan atau mengubah energi panas ini, termo ini, ke energi listrik. Gunanya untuk mencarger atau mengisi lagi pada acung, pada aki. Nah, ini misal ada lagi pemanfaatnya lagi itu pada termo atau panas pada knalpot motor atau mobil. Nah, sehingga peltier yang diletakkan di knalpot, nah nanti kan itu kan ada limbah panas yang terbuang. Nah, untuk memanfaatkan ini dapat dimanfaatkan dengan meletakkan peltier di situ. Nah, kemudian hasil limbah panas yang terbuang itu kan masuk ke peltier itu. Nah, peltier ini nanti akan disalurkan ke charger atau di aki. Nah, sehingga penerapan atau pemanfaatan teori seatback ini sebenarnya masih banyak lagi ya, yang bisa diterapkan dalam dunia otomotif. Nah, ini kurang lebihnya ulasan dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan, jika ada kebenaran, sebenarnya kebenaran itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.